Tim pemerintah tidak seharusnya dan memang tidak berhak untuk mewajibkan orang tua untuk mengikuti uji kelayakan mempunyai anak. Mengapa demikian? Berdasarkan tanggapan dari tim afirmasi, bahwasannya orang tua kebanyakan mengalami tekanan untuk mempunyai anak, padahal mereka belum siap untuk mempunyai anak. Dalam agama yang saya percaya sendiri, berdasarkan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwasannya anak merupakan anugerah dari Tuhan kepada sebuah pasangan yang memang sudah siap untuk memiliki seorang anak, sehingga dianugerahilah seorang anak tersebut. Masalah dari orang tua untuk mendidik anak itu seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi orang tua terhadap anaknya, menjadi tanggung jawab pribadi dan menjadi privacy juga bagi sebuah pasangan untuk membina anak dan membangun sebuah keluarga yang utuh dan juga baik. Bagaimana pemerintah untuk menanggapinya? Hanya dengan memberikan penyuluhan atau hanya dengan memberikan pengetahuan bagi para orang tua untuk siap memiliki anak. Bukan dengan uji kelayakan. Jika mereka belum layak menurut uji pemerintah, maka orang tua tidak boleh punya anak, itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal menurut saya. Mekanisme dari uji kelayakan ini akan melibatkan praktisi anak dan psikolog, lalu melakukan asesmen ilmiah, lalu yang isinya parenting dan kesiapan psikologis, yang dimana setelah diberikan materi, lalu diuji. Ini menurut saya hanya mengulang sistem yang ada. Dengan sistem apa? Dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sangat mirip dengan sistem seperti ini. Contohnya seperti apa? Anak diberikan materi, lalu anak disuruh ikut ujian. Tetapi apa? Apakah praktisinya di lapangan sudah bagus, sudah mantap, sudah baik? Tentu belum. Jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik. Karena apa? Karena sistem seperti ini menurut saya tidak efektif. Orang tua, kalau misalkan kita hendak memberi penyuluhan kepada orang tua, tidak seharusnya kita uji kelayakan seperti ini. Dan hasilnya pun tidak akan transparan dan adil menurut saya. Kenapa pemerintah boleh membatasi ini? Tim afirmasi bilang bahwasannya mereka bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Padahal menurut saya, yang bertanggung jawab atas masa depan anak adalah orang tua. Tetapi pemerintah bisa bertanggung jawab atas masa depan anak lewat apa? Lewat dinas pendidikan atau lewat instansi pendidikan. Lewat apa? Lewat sekolah, lewat pendidikan hingga perguruan tinggi. Tim afirmasi menyebutkan bahwa orang tua yang terlambat salah didik sehingga anak itu merasa besarnya itu tidak adil karena ada sikap abusif, kasar, dan lain-lain. Menurut saya untuk membatasi sikap-sikap abusif orang tua atau kekasaran kepada anak, itu sudah cukup dengan adanya Komisi Perlindungan Anak. Seharusnya sudah menjadi tugas Komisi Perlindungan Anak untuk memberikan penyuluhan yang lebih mendalam dan efektif kepada tiap orang tua agar tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Kalau misalkan tim afirmasi tadi juga menyebut berdasarkan ketidaktahuan daripada orang tua, sudah banyak sekali kita lihat di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, bahkan Facebook, yang dimana notabene itu adalah aplikasi-aplikasi gratis yang dapat didapatkan di smartphone yang notabene sudah dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia. Berarti di sini yang belum digerakkan adalah apa? Kemauan dari orang tua tersebut untuk membaca atau mendengarkan, sekadar mendengarkan dan menonton dari video yang sudah ditayangkan yang isinya adalah tentang bagaimana cara mengatur pola asuh anak. Jadi yang harusnya kita gerakkan adalah gerakan literasinya juga. Ini adalah salah satu juga untuk peningkatan mutu SDM atau sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Lalu dari segi praktikalnya, harus seperti apa? Keluarga merupakan pendidikan pertama. Saya setuju akan hal ini. Mengapa? Karena keluarga memang pendidikan yang pertama. Tetapi justru karena itu kita beri kebebasan keluarga untuk mengatur bagaimana cara anaknya. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan kebebasan. Kita juga memberikan kebebasan dan juga memberikan ilmu penyuluhan lewat apa? Lewat media-media platform yang saya sebutkan tadi juga bisa, dengan Komisi Perlindungan Anak juga bisa, sehingga saya rasa tidak perlu menggunakan uji kelayakan untuk memiliki anak. Karena ini menurut saya tidak adil. Mengapa? Jikalau ada terjadi kecurangan yang banyak sekali terjadi
di masyarakat Indonesia sekarang ini berdasarkan ujian-ujian untuk menentukan kelulusan dari seorang siswa, menentukan kelulusan dari seorang ini, seorang itu, seorang PNS, masih banyak sekali yang lewat nyogok atau segalanya, sehingga tidak akan efektif. Analisis lain dampaknya, tidak punya akses untuk pola asuh. Tidak punya akses untuk pola asuh. Ini adalah hal yang disebutkan oleh pemerintah, oleh tim afirmasi. Orang tua dikatakan tidak punya akses untuk pola asuh, maka pemerintah menyediakan uji kelayakan tersebut dengan embel-embel pemberian materi dan penyuluhan. Menurut saya, itu tidak perlu karena kenapa? Karena kita sudah punya akses yang luas yang sudah tadi berulang-ulang kali saya sampaikan. Lewat banyak sekali platform, orang tua harusnya sudah bisa belajar. Jadi menurut saya tekankan sekali lagi, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang disampaikan pada hari ini. Karena apa? Karena menurut saya, untuk memiliki seorang anak, Tuhan sudah berhak untuk mengatur segalanya. Bukan lagi campur tangan dari seorang manusia. Tinggal tugasnya kita adalah tugasnya pemerintah adalah sebagai pemerintah yang baik adalah menyediakan platform atau pelayanan atau menggerakkan lagi kepada orang tua untuk mau mengikuti atau mau belajar lagi untuk pola asuh anak dan sebagainya. Bukan uji kelayakan anak. Jadi ini adalah solusi sekaligus tekanan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.